وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan di tema pentingnya bersinergi antara masyarakat kaum muslimin dengan para penguasanya, yang mana barakallahu fikum adanya seorang penguasa, adanya para penguasa yang mengurusi urusan umat, itu adalah perkara yang sangat penting di dalam roda kemaslahatan kehidupan masyarakat dan juga kaum muslimin. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan arti penting adanya sebuah pemerintahan di sebuah negeri. Bahwasanya penguasa itu yang mengurusi kehidupan bermasyarakat, urusan-urusan umat, hajat hidup banyak orang. Begitu pentingnya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh ketika 3 orang keluar safar saja, Rasulullah SAW merintahkan untuk ada ditunjuk amir, pemimpin yang mengurus 3 orang tadi. Nah, walaupun cuma 3 orang, masing-masing mungkin keperluannya begitu sederhana. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, idza kharaja fi safarin, idza kharaja salasatun fi safarin, kalau ada 3 orang keluar di saat safar, falyu'ammiru ahadahu, hendaknya mereka menunjuk amir, pemimpin salah seorang dari 3 mereka. Karena mengurusi urusan 3 orang ini butuh koordinator. Butuh seorang yang atur kemaslahatan 3 orang ini. Yang namanya safar, kadang di mana kita mesti singgah, kadang di mana kita mesti untuk menunaikan hajat kita, di mana kita mau istirahat, di mana mau makan, di mana mau keperluan-keperluan 3 orang ini. Rasulullah SAW merintahkan, falyu'ammiru ahadahu, tunjuk amir salah satu. Terus bagaimana kalau yang mau diurus ini sebuah negara sangat besar?
Yang di sana banyak hajat, banyak kepentingan, banyak sekali problema, banyak sekali perkara yang harus diurus dan diselesaikan. Tentunya sangat-sangat dibutuhkan adanya pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa mengurusi urusan sampai. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kan yajibu an yu'raf anna wilayata amril nas min a'zami wajibatid din. Wajib kita semuanya tahu bahwasanya kepemerintahan yang mengurusi urusan manusia ini adalah kewajiban, salah satu kewajiban terbesar dari kewajiban agama. La qiyama lid-dini illa biha. Bahkan agama ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya pemerintahan, adanya kekuasaan. Walaupun dalam indal istima' min ra'sin. Harus masyarakat semuanya ketika mereka sudah berkomunitas, berkumpul di sebuah negeri, harus ada pimpinan. Barakallahu fikum. Harus ada yang mengatur mereka, mengurusi mereka. Nah, kemudian beliau rahimahullah membawakan hadis tadi. Nabi SAW sampai menyebutkan 3 orang saja. Idza kharaja thalatha bisabarit fadu'amiru ahadan. Jika ada 3 orang keluar safar, tunjuk salah satu jadi pemimpin, jadi amir. Rawi Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. 3 orang itu diurus. Mau pergi safar perjalanan sekian hari, temporal cuma mungkin safar 4 hari, 3 hari. Tunjuk amir. Kenapa? Karena butuh diurus 3 ini. Jangan sampai ada terbengkalai, jangan sampai ada yang tidak terurus. Terus bagaimana dengan kondisi manusia, juta-juta umat manusia? Ya, kondisi yang begitu luas wilayahnya. Kondisi yang butuh untuk diurus sekian banyak umat manusia. Tentunya sangat dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang mengurusi mereka. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW meninggal dunia di hari Senin. Ya, kapan Rasulullah SAW dikuburkan? Hari Rabu baru dikuburkan. Barakallahu fikum. Para sahabat di saat itu masih berselisih terkait siapa yang mesti menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi pemimpin yang mengurusi urusan manusia yang begitu banyak. Mereka masih bermusyawarah, yang ini begini, ini pendapat seperti ini. Para sahabat, pembesar sahabat bermusyawarah satu dengan yang lainnya. Mana yang paling bermaslahat, mana yang paling bagus, mana yang paling mendatangkan kebaikan buat Islam dan kaum muslimin. Sampai Nabi SAW belum juga dikuburkan. Sampai hari Rabu, sampai ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah. Setelah itu baru beliau dikuburkan alaihi salatu wassalam. Para ulama mengambil istinbat dari kisah ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in itu sampai menunda penguburan jenazah Nabi alaihi salatu wassalam karena begitu pentingnya urusan kepemimpinan. Sehingga keberadaan para pemimpin di sebuah negeri itu adalah perkara yang sangat penting untuk dijaga. Ya. Dan kita semuanya tidak memandang biqatin nawar dari asal mana mereka mendapatkan kepemimpinan. Apakah dengan cara yang hak? Apakah dengan cara yang batil? Apakah dengan cara-cara yang tidak syariat? Ya. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang betul-betul siap mengurusi umat, maka wajib kita semua yang mentaati. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu budak dari Ethiopia. Budak Ethiopia itu budak hitam, ya, yang kalau mau ditinjau secara syar'i dia nggak pantas untuk jadi pemimpin.
Walaupun demikian, ya, dan para ulama menyebutkan yang namanya budak tidaklah menjadi penguasa kecuali dengan cara-cara yang batil. Ya, barakallahu fikum. Tapi walaupun demikian, taati. Ya, patuhi kalau dia memang sudah ya ta'ammar, sudah menjadi pemimpin, jadi amir, penguasa. Sehingga para ulama pun menyebutkan mau lewat cara demokrasi, mau lewat kerajaan turun-temurun, mau lewat ya kudeta, mau lewat apapun, ya lewat berbagai macam cara-cara meraih kepemimpinan. Kalau sudah menjadi pemimpin, wajib ditaati dan dialah amir. Baik. Sehingga adanya kepemimpinan, ya menunjuk amir, itu adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, fa'awjaba ta'miral wahid fil ijtima' al-qalil al-arid fis safat tanbihan bidzalika 'ala sa'iri anwa'il ijtima'. Maka wajib menunjuk amir, satu orang amir dalam perkumpulan sedikit walaupun cuma 3 orang, 4 orang dalam safar. Ya, kalau lagi safar kan kadang berselisih. Kita singgahnya di sana aja. Oh, jangan di sini saja. Ya, oh kita makan nanti di sana. Jangan di sini saja. Oh kita singgah sholat di mana di sini. Amirnya bilang apa? Ya, amirnya kalau udah bilang begini, patuh taat kita. Ya, tak usah kita mau berselisih. Mentaati amir di saat itu adalah ibadah. Ya, dan amir berkewajiban mengurusi urusan ya masyarakatnya yang 3 orang, 4 orang dalam safar. Sampai-sampai Nabi SAW, kalau lagi safar, beliau selaku amir di belakang. Sehingga kalau ada kendaraan, ya para sahabat, anggotanya yang mungkin lambat terjajar, kemudian dia apa? Dibantu. Ya, ada yang tertinggal, tersisir di belakang. Kalau amirnya di depan, ada yang mogok kendaraannya, ada yang sakit, ada yang kenapa di belakang, tidak ketahuan. Ya, jadi amir harus mengurusi urusan jamaahnya. Ya, urusan barakallahu fikum masyarakatnya. Jadi, ini amir yang dimaksud dalam masalah safar, penting untuk ditunjuk, ditaati. Ya, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekhul Islam, tanbihan bidzalika 'ala sa'ir anwa'il ijtima'. Maka di sini diingatkan untuk seluruh perkumpulan. Tunjuk pemimpinnya. Ya, apalagi sebuah negara, apalagi sebuah bangsa yang begitu besar. Ya, karena Allah Taala aujaba al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, wa la yatimmu bidzalika illa bi quwwatin wa imaratin. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk adanya amar ma'ruf nahi munkar, dan yang demikian tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan. Ya. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya seperti jihad fisabilillah, menegakkan keadilan, menunaikan haji, sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Id, ya, membantu orang-orang yang terzalimi, ya, menegakkan hukum Allah di muka bumi, ya, la tatimmu illa bil quwwati wal imarah. Tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Kekuatan dan juga kepemimpinan seorang pemimpin, seorang penguasa. Ya, Masya Allah. Sehingga sampai-sampai ya Rasulullah SAW bersabda, Inna sultan dhillullahu fil ard. Sesungguhnya penguasa itu naungan Allah di muka bumi. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya penguasa itu akan terjaga kemaslahatan hajat hidup banyak manusia. Ya, keamanan dan juga berbagai macam kebaikan-kebaikan akan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada penguasa yang betul-betul mengayomi ancaman yang mengancam dari luar negeri. Itu akan apa? Akan tercegah, tertepis. Demikian juga ancaman sesama, potensi yang muncul dari kejelekan dan kejahatan sesama hamba-hamba Allah, sesama masyarakat, itu bisa tercegah dengan adanya apa? Penguasa. Zillullah. Ya, naungan Allah yang akan menjaga kemaslahatan banyak. Karena kalau tidak ada hukum, yang ini merampok yang sana diabaikan, dibiarkan.
Yang ini membunuh yang sana, dibiarkan. Yang ini dalam keadaan menyerang yang sana, tidak ditegakkan tindakan. Sehingga kacau sebuah negeri. Ya, urusan keamanan tercekik. Ya, demikian juga karena nggak ada penguasa. Orang-orang dari luar negeri mau menyerang negeri kita. Ya, kita nggak mampu untuk menolak. Ya, orang-orang dari sebelah sana ingin menyerang bangsa kita, daerah kita. Tidak mampu untuk bisa menolaknya. Tapi ketika ada, Masya Allah, penguasa yang kuat, yang berwibawa, ya, yang menjaga teritorial bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa kaum muslimin yang lain, maka disitulah sangat penting adanya penguasa-penguasa yang butuh untuk kita dukung, ya, butuh untuk kita bantu dalam hal-hal yang biasa bermaslahat, yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Syekhul Islam rahimahullah, beliau menukilkan kalam dari salaf, situna sana min imamin jair aslah min lailatin bila sultan. Ini kesimpulan para salaf. 60 tahun bersama penguasa yang jahat. Ya, itu lebih baik daripada satu malam tapi nggak ada penguasa. Penguasanya udah jatuh, masyarakatnya udah kacau balau, nggak ada ngurusi urusan mereka. Ya, saling berkelahi, saling berperang, saling menumpahkan darah. Ya, dibakar sana sini, kacau segala urusan masyarakat, nggak ada penguasa. Ya, subhanallah, dalam keadaan apa? Terjadi pertumpahan darah dan kekacauan, keamanan tercabik-cabik dikarenakan tidak ada penguasa. Sehingga para salaf sampai berkesimpulan, 60 tahun penguasanya jahat, masih mending, ya, daripada satu hari tapi ternyata satu malam tanpa ada penguasa. Ya, kata liman rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, kita semuanya wajib untuk mengetahui arti penting daripada para penguasa yang berkuasa di negeri Islam, ya, dan terhadap kaum muslimin. Yang mana ini semuanya, ya, merupakan perkara yang harus dijaga. Ya, jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak ada bimbingan syariat, ya, terkait dengan hak-hak penguasa kita semuanya. Tapi mungkin sebagian masyarakat ada yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud penguasa yang wajib ditaati dalam hadis-hadis dalam Al-Quran itu adalah penguasa yang seperti khalifah ala minhajin nubuwah. Ya. Bukan mulkan awam, bukan kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang zalim seperti zaman sekarang. Ya, ada yang mereka yang mengatakan penguasa-penguasa yang wajib ditaati itu adalah penguasa-penguasa yang seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhum, atau seperti khalifah-khalifah yang lainnya. Ya, yang mana mereka semuanya menguasai seluruh urusan kaum muslimin dalam skala dunia, atau istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Adapun kerajaan-kerajaan, pemimpin-pemimpin yang seperti ini, maka tidak boleh untuk ditaati. Ya, subhanallah. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya kuno ba'di umaro, kelak sepeninggalku akan muncul umaro, jamak dari amir, ya, la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, dan mereka juga tidak mengambil sunnahku sebagai aturan-aturan negara. Ya. Wasayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Kelak nanti akan muncul laki-laki, para pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka kayak hati syaitan. Rasulullah SAW menggambarkan qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Hatinya
seperti hati-hati syaitan penguasa. Jahat luar biasa. Jusmanil ins, fisiknya manusia. Bentuk fisiknya penguasanya manusia. Tapi hatinya hati syaitan. Gambaran dari Nabi SAW sangat luar biasa. Akan buruknya penguasa. Baik, maka aku katakan di sini dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Ya. Aku katakan wahai Rasulullah, kaifa asna'u dzalika ya Rasulullah in adraktu dzalika. Apa yang mesti aku berbuat seandainya aku menemui hal itu wahai Rasulullah? Ya. Solusinya apa? Petunjuknya apa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seandainya aku menemui penguasa yang modelnya seperti itu. Ya. A'immatun la yahtaduna bi hudayya wa la yastanuna bi sunnati. Imam-imam, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Jadi banyak. Ya. Penguasa-penguasa yang banyak. Sana negara sana ada penguasanya. Negara sana ada penguasanya. Yang sana ada penguasanya. Yang sana ada penguasanya. Banyak sekali. Dan cuma satu. Kondisinya semuanya sama. Ya. Yang sana tidak berhukum dengan petunjuk Nabi SAW. Yang sana juga tidak berhukum dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian, lebih jelek lagi, lebih buruk lagi, ketika hati-hati mereka seperti hati syaitan fi jusmani ins. Seperti hati setan dalam jasad manusia. Masya Allah. Petunjuknya apa wahai Rasulullah kalau kita menjumpai begini? Ya subhanallah. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaknya engkau mendengar dan patuh kepada pemimpin. Ini jawaban Nabi SAW. Wa in daraba dhahrak, bahkan beliau menegaskan lagi, walaupun dia memukul punggungmu, wa akhadha ma'anak, walaupun merampas hartamu, fasma' wa ati', dengar patuh. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, amir siapapun, jangankan tadi ya, amir yang 3 orang dalam safar saja itu wajib ditaati. Termasuk amir-amir daerah. Ya, yang ngurus RT 50 kakak itu amir, ya wajib ditaati. Yang 3 orang lagi safar saja amirnya wajib ditaati, apalagi Pak RT yang ngurus 50-60 kakak. Naik lagi ke Pak Lurah, ngurus lebih banyak lagi, wajib ditaati. Naik lagi Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, taati semua selama dalam hal yang barakallahu fiik. Walaupun kondisinya seperti itu. Jadi, ya, dan kemarin sudah kita bahas, ya, hadis Nabi SAW larangan kita menyempal. Kharaja 'anil ta'ah shibran. Keluar dari ketaatan sejengkal saja. Dilarang. Ya. Kenapa? Karena wajib bagi kita untuk bersinergi seia sekata dalam hal tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, wajib untuk kita patuh, sabar. Walaupun kita melihat apa yang kita melihat dari kejelekan dan kurangan penguasa kita. Nah, ya, dari sini ya menjadi terbantah. Karena sebagian manusia, banyak sekali mereka, orang-orang pergerakan yang mengatakan wajibnya taat kalau penguasanya itu kayak Abu Bakar As-Siddiq, kayak Umar bin Khattab, kayak Nabi SAW. Ya, seperti Khalifah Alamin Haji Nubuwah. Yang ini sudah nggak ada kata mereka sekarang. Terakhir untuk khilafah, ya, Turki Utsmani tahun 1926 kata mereka. Ya, sekarang sudah nggak ada. Artinya apa? Sudah berontak saja. Subhanallah. Ya, maka terjadilah kekacauan seperti beberapa lalu di Arab Spring. Ya, ketika apa? Disitulah hancur sebuah negeri. Tatanan masyarakat yang dulunya makmur, yang dulunya bagus, bisa beribadah dengan tenang, bisa belajar agama dengan tenang, bisa mencari pekerjaan, maisha, penghidupan dengan tenang, hancur dikarenakan prinsip yang satu dilah. Prinsip yang Nabi SAW ajarkan dilah. Barakallahu fiikum.
Ya, jadi semuanya wajib ditaati. Ya, amir siapapun, pemimpin siapapun wajib untuk ditaati. Ya, dalam keadaan apa? Yang mana yang seperti ini merupakan untuk menjaga kemaslahatan, menjaga kebaikan, ya, dan kita semuanya barakallahu fikum melakukan ini semuanya demi untuk kemaslahatan dan juga lebih daripada itu untuk niat ibadah sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahkan tidak cukup sampai di situ. Kita semuanya barakallahu fikum diperintahkan untuk mengingkari segala jenis pemberontakan. Segala jenis al-khuruj alal hukam. Keluar dari ketaatan dengan penguasa. Hendaknya kita mengingkari. Ya, karena ini adalah perkara yang melanggar prinsip daripada prinsip agama. Kemarin sudah disebutkan para ulama sudah menyantumkan permasalahan ini dalam kitab-kitab akidah mereka, ulama salaf. Ya, Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menjelaskan demikian. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, Al-Imam Ibn Abi Hatim dan yang lainnya menyebutkan tentang prinsip yang satu ini. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan prinsip-prinsip wajibnya taat dan patuh kepada penguasa dan bersabar menghadapi kejelekan mereka serta tidak memberontak, ya, kepada penguasanya. Ya, dan ini dalam rangka untuk mengingkari. Dan ini sudah begitu terasing di zaman sekarang. Terasing sekali. Ya, ajaran ini, prinsip ini begitu terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah SAW memang sudah menyebutkan akan kondisi keterasingan agama Islam nanti di akhir zaman. Ya, dalam sekian banyak hadis Nabi SAW menyebutkan dalam hadis pada al-Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Awal mula datangnya Islam dalam keadaan terasing, dan kelak nanti Islam kembali akan terasing sebagaimana awal permulaannya. Ya, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing, yang terus berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk prinsip ini dan prinsip-prinsip yang lainnya dari yang Nabi ajarkan alaihi salatu wasallam. Ya, prinsip mendengar, patuh dan taat pada penguasa. Itu ternyata begitu terasing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Umat Islam banyak yang mengerti, tidak memahami tentang prinsip yang sangat penting. Padahal ini untuk kemaslahatan mereka, kemaslahatan bangsa mereka, negeri mereka. Ya, barakallahu fiikum. Sehingga sudah terbukti dalam sejarah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dalam sejarah terbukti ketika prinsip ini dilanggar, mendengar dan taat kepada penguasa dilanggar sampai memberontak, ya, itu akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi kehancuran, mafsadah yang lebih besar daripada maslahat yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan. Barakallahu fiikum. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai kita keluar dari ketaatan. Satu jengkal, ya, apalagi sampai berjengkal-jengkal, sampai berkilo-kilometer, khuruj, keluar dari taat pada penguasanya. Baik, kita lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala pernah mendatangi Abdullah bin Muti, ya, yakni seorang yang ketika zaman Yazid bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala, ya, mendapati Yazid bin Muawiyah, ya, khalifah setelah Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala, mendapati ada kekurangan, kesalahan, penyimpangan, pelanggaran, perkara yang tidak sesuai syariat, perkara yang dibenci, perkara yang jelek. Abdullah bin Muti pun kemudian turun untuk memberontak. Ya. Maka datanglah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mendatangi Abdullah bin Muti di satu tempat di Harrah. Ya. Kemudian ketika sampai kepada Abdullah bin Muti dengan pengikutnya, pasukan yang banyak, ya, memiliki pasukan yang banyak, Abdullah bin Umar menghadap Abdullah bin Muti untuk menasihati. Ketika sudah sampai di situ, Abdullah bin Muti mengatakan kepada pasukannya, itrahu li Abi Abdurrahman wisadatan. Berikan kepada Abu Abdurrahman, punyanya Abdullah bin Umar, sebuah bantah sebagai pemuliaan kepada
Ya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni lam atika li ajlis." Saya datang kepada engkau bukan untuk duduk. Ya. Saya datang kepada dirimu bukan untuk duduk, bersantai-santai berbicara. Ataitu kali uhadditsaka hadisan. Saya datang kepada dirimu. Saya ingin menyampaikan kepada dirimu sebuah hadis. Sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lah." Barang siapa melepaskan tangan ketaatan kepada penguasanya, dia akan datang menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak punya hujjah. Maksudnya dia akan disalahkan. Kenapa kamu memberontak? Karena kamu tidak taat. Kenapa dirimu melepaskan tali ketaatan kepada penguasa? Tadi sudah disebutkan, Amir Safar yang 3 orang saja wajib ditaati dalam hal maaf. Ya, apalagi Amir yang mengurusi sepanjang umur. Ya, Amir yang mengurusi urusan umat yang begitu besar, yang begitu banyak. Kenapa kamu tidak taat? Kamu paling memberontak, melawan. Gak punya hujah kamu nanti di hadapan Allah. Gak punya dalil yang membenarkan dirimu. Ini Rasulullah SAW mengingatkan. Ya, waman mata laysa fi unuqi bai'atun mata mautatan syahidiyah. Siapa yang mati, dia tidak ada di lehernya bai'at. Ya, janji setia, mengikrarkan pada penguasanya, patuh, taat, dalam senang, dalam susah, sengsara, senang, susah, sengsara. Selama dalam tidak bermaksiat kepada Allah, taat. Tidak ada ketaatan baiat kepada penguasanya. Maka mata maitatun jahiliyah. Dia meninggalnya bangkai jahiliyah. Kemarin sudah dibahas, bukan kafir ya. Maknanya mirip dengan kondisi jahiliyah yang sebelum datang Islam bangsa Arab. Itu tidak ada penguasa yang ditaati. Yang ada cuma kelompok-kelompok kecil saling berperang. Kabilah-kabilah kecil saling bermusuh-musuhan. Ya, kabilah-kabilah kecil yang tidak ada yang ngurus. Demikian juga ketika ada penguasa yang sudah mengurus urusan masyarakat, ya ada wilayah yang betul-betul diatur, diurus, loh kok dia nggak mau taat kepada penguasanya. Meninggalnya itu dalam salah satu prinsip jahiliyah yang sangat jelek. Ya, Qanifidin rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, ya bukan bermakna, ya karena sebagian saudara kita kaum muslimin memahami harus taatnya kepada amir kelompok, amir jamaah, bukan. Ya, yang dimaksud adalah amir penguasa yang mengurusi betul-betul real nyata, punya pasukan tempur, bisa melindungi teritorialnya, ya bisa melindungi masyarakat akan terjadi kanibalisme sesama masyarakat, ya pelanggaran-pelanggaran hak-hak selama masyarakat bisa diselesaikan, dicegah kejahatan-kejahatan di tengah masyarakat, ancaman dari luar, ancaman dari dalam betul-betul dijaga. Stabilitas keamanan sebuah negeri. Ini namanya amir. Sekali lagi bukan amir jamaah. Karena hadis ini banyak dipahami oleh banyak kaum muslimin yang memahami kelompok-kelompok, kelompok A, B, C, D, banyak nama, warna dan seterusnya. Masing-masing menunjuk amir yang wajib ditaati sepenuhnya menggunakan hadis-hadis tadi. Wajibnya taat dan patuh kepada amir. Maka ini cara pendalilan yang salah, bukan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak boleh kita mendirikan negara dalam negara. Ya, nggak boleh kita mendirikan, sudah ada amir, bikin amir baru, negara baru. Ya, kayak Zaitun, subhanallah, atau yang sejenisnya. Ini bukan seperti itu bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi khadari mana azanallayakum, wajib kita bersinergi. Penguasa yang sudah ada, taati. Karena mereka yang ngurusi kita, iya kan? Bukan amir kelompok tadi. Ya, coba kalau ada terjadi gempa tsunami kayak lalu di Palu, yang ngurusi apa? Sampai pemerintah pusat turun, selesaikan. Dalam sekian hari, Masya Allah, Allah mudahkan. Allah berikan taufik kepada penguasa kita untuk betul-betul mengurusi urusan masyarakat. Kita saja, kalau keluar negeri, ada apa-apa di sana, kita telepon KBRI, diurus, dibantu, sampai dipulangkan, dikasih uang saku sampai negeri. Sampai kantor. Betul-betul perhatian dan sayang. Ini yang mengurusi seperti ini. Apakah kita akan nelpon amir kelompok A, kelompok B, kelompok C?
yang ngurusi itu semua. Bukan, amir negeri kita, Pak Presiden, gubernur ke bawah, para jajaran menteri dan seterusnya. Ya, kalau ada pasukan dari luar negeri mau menyerang pulau kita, menyerang beberapa daerah di negeri kita, mau nyerang. Siapa? Apakah amir A, jamaah A, jamaah B, kelompok-kelompok tadi yang kecil-kecil tadi. Ya, amir-amir tandingan tadi. Itu yang mau mengurusi? Bukan. Yang ngurusi Pak Presiden, gubernur sampai ke bawah. Jadi ini yang wajib kita hati, jangan amir tandingan tadi. Ya. Dan amir-amir tandingan tadi kita bingung mana yang duluan. Ya, semuanya dalam keadaan ya bukan yang seperti dipahami oleh sebagian mereka, barakallahu fikum, ya, tapi sebaliknya yang tidak hati adalah ini, walaupun mungkin kita tahu ya banyak kekurangan, banyak kejelekan dari mass media, waduh luar biasa. Ya, viral berita-berita tentang kejelekan kurangan penguasa-penguasa kita. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ya menyebutkan wajibnya kita untuk menasihati mereka dengan empat mata. Tidak boleh membeberkan kejelekan-kejelekan mereka, apalagi untuk sarana ya dakwah dengan menjelek-jelekan aib-aib pemerintah di mimbar-mimbar. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis ya Ayat bin Qunam radhiyallahu ta'ala, man arada an yansaha lil sultan falyabdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia melakukannya terang-terang. Waliya'khudh biyadayhi, ambil kedua tangannya. Wa in qabila, kalau dia menerima nasihatnya, itu yang dicari. Wa illa faqad adalladhi ma'alaihi. Kalau ternyata sudah dinasihati, ternyata tidak juga mendengar, patuh dengan nasihat-nasihat untuk meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Yang penting kita sudah nasihati, kita sudah mendengarkan kewajiban, terserah dia. Tugas dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, tanggung jawabnya. Ya. Jadi tugas kita nasihati, tapi dengan apa? Rahasia, kata Rasulullah SAW. Fala yubdihi alaniyatan. Jangan di mimbar bebas. Jangan ditunjukkan di khalayak ramai. Karena itu akan menimbulkan kejengkelan, kemarahan masyarakatnya. Ya. Apalagi masyarakatnya provokasi. Masyarakatnya kemudian dia apa? Diprovokasi sampai kemudian apa? Emosi dan bangkit kemarahannya. Pemerintah dijelek-jelekkan, emosi juga. Angkatan bersenjatanya dijelek-jelekkan, emosi juga. Masyarakatnya emosi juga. Berkelahi sudah atas dengan bawah. Hancur sebuah negeri. Ini namanya perbuatan ngadu domba. Ya, ngadu domba dua orang saja dosanya sangat besar. Adu domba binatang saja dosanya besar. Apalagi yang diadu masyarakat dengan negara. Penguasa yang punya senjata. Hancur sebuah negeri. Luar biasa dosanya. Ya, sehingga hadis-hadis terkait dengan Khawarij. Ya, dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis Nabawi, dalam kitab-kitab hadis disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan tahdir yang sangat keras kepada kaum Khawarij yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Karena merusaknya sangat luar biasa. Ya, sehingga muslimin yang dirahmati Allah, para salaf senantiasa mengingkari, ya, mengingkari perbuatan tersebut seperti perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mengingkari Abdullah bin Muti'. Ya, demikian juga barakallahu fikum, ya, para salaf ya memerintahkan untuk bersabar. Ya, seperti yang beliau alaihi salatu wassalam atau Anas bin Malik, Zubair bin Adi rahimahullah pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syakauna ila Anas ma laqina min Hajjaj. Kami pernah mengeluh kepada Anas bin Malik tentang kondisi yang kami dapati dari berbagai macam kezaliman, kejahatan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, Hajjaj bin Yusuf itu seorang pemimpin yang jahatnya luar biasa. Mudah menumpahkan darah. Ya, mudah membunuh, mudah berbuat zalim, berbagai macam kezaliman. Anas bin Malik sudah sepuh, didatangi oleh Zubair bin Adi dan beberapa pemuda untuk minta nasihat. Ini jahat sekali penguasa. Baik. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala membawakan sebuah hadis. Ya, beliau mengatakan bahwa la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min sami'tuhu min nabiyyikum. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang sesudahnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya.
Aku mendengar hal ini dari Nabi kalian. Perhatikan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ketika dikeluhkan terkait kejahatan Hajjaj bin Yusuf, ternyata Abdullah bin Umar memberikan nasihat untuk bersabar. Ya, tidak kemudian beliau terus memprovokasi, mengajak untuk memberontak. Tapi beliau justru menyebutkan tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang sudah semakin jelek. Ya, dulu di zaman Nabi SAW, Masya Allah, masyarakatnya luar biasa bagusnya, pemimpinnya Rasulullah SAW. Ya, berganti menjadi Abu Bakar, berganti. Ya, sampai kemudian ada seorang Amir Jairah, Hajjaj bin Yusuf di Irak, yang jahatnya seperti itu. Sudah semakin zaman, kondisi penguasa seperti itu, sebagaimana kondisi masyarakatnya. Ya, semakin jelek. Nanti sampai hari kiamat lebih jelek lagi. Yang paling jeleknya apa? Nanti ketika menjelang hari kiamat, la taqumu sa'atu illa 'ala syirarin nas. Tidaklah hari kiamat terjadi hancurnya alam semesta kecuali kepada sejelek-jelek manusia. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat mereka bersinar di jalan-jalan. Saking jeleknya nanti dia kesal. Jadi kembali ke sini, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ternyata menasihatkan, ya kondisi manusia seperti itu. Sabar. Penguasa yang jahat itu adalah cerminan dari kondisi apa? Masyarakatnya. Sehingga diperintahkan untuk bersabar, dan para sahabat pun mengingkari orang-orang yang memberontak kepada para penguasa-penguasa di zaman itu. Termasuk kita semuanya. Ya, ini prinsip salaf yang harus kita jalankan. Ya, untuk kita mengingkari perbuatan pemberontakan. Pemberontakan bertingkat-tingkat, ada yang dengan senjata, ini yang paling jelek. Ya, ada yang dengan lisan, ya, ada yang dengan lisan dalam skala kecil di warung-warung kopi, Masya Allah. Ya, diceritakan aibnya pemimpin ini, aibnya ini. Ada yang Masya Allah sampai turun ke jalan-jalan, ada yang lebih miris lagi di mimbar-mimbar. Ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad fisabilillah. Subhanallah, padahal bukanlah itu bagian dari apa? Agama sama sekali. Bahkan itu adalah melanggar prinsip syariat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sabar, ya, sampai kita berjumpa dengan beliau di telaga, bersinergi dengan penguasa dalam hal-hal yang tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ini dijadikan sebuah prinsip yang kita harus dakwahkan, kita harus ajarkan kepada manusia. Demikian juga kita senantiasa mengingkari ya segala tindak yang menyelisihi ya atau tindak pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin. Ya, dan sebagai penutup, barakallahu fikum, kita juga di antara bentuk sinergi kita dengan penguasa, para salaf itu tidak cukup dengan mendengar dan patuh dan taat atau bersabar dalam kejelekan penguasa, tapi juga mendoakan kebaikan buat mereka. Ya, sampai-sampai Al-Imam Fudail bin Iyad dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang semoga Allah meridainya, beliau itu mendoakan, lau li da'watun, lau kanat li da'watun mustajabatun, ma ja'alduha illa li sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, pasti aku akan arahkan doaku ini untuk kebaikan penguasa. Ya, ini ucapan mereka. Kalau seandainya aku punya doa yang diijabahi, karena masalah dikabulkannya doa ini hal yang tidak diketahui oleh kita. Ya, sehingga seandainya tahu doa yang sini, di waktu ini, di jam sekian, itu yang dikabulkan oleh Allah, aku pasti akan arahkan doaku ini untuk penguasa, untuk kebaikan penguasa. Ya, ketika ditanya, kenapa bisa demikian? Bagaimana cara berpikirmu kok sampai dirimu berdoa ya untuk penguasa? Kemudian beliau mengatakan, ya, karena ya ingkana soluh atau idza soluha sultanun soluha ra'iyah. Kalau penguasanya baik, rakyatnya pun akan baik. Kalau penguasanya bagus, rakyatnya pun akan bagus. Kalau penguasanya soleh, rakyatnya pun akan soleh. Jadi ini ketulusan seorang insan, seorang ahlu sunnah, bahkan seluruh kaum muslimin wajib punya ketulusan dalam hal ini.
mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ya. Dan ini banyak yang tidak dipahami. Ya, justru sebaliknya, banyak manusia melaknat penguasanya, mencaci maki penguasanya, mendoakan kehancuran untuk penguasanya. Subhanallah. Ya, bukan demikian bimbingan para salaf. Ya, bukan demikian bimbingan para salaf. Kenapa? Karena para salaf justru mendoakan kebaikan, mendoakan kemaslahatan untuk penguasanya. Harapannya rakyatnya semuanya juga akan baik. Masyarakatnya termasuk dirinya akan baik juga. Ini menunjukkan keikhlasan, ketulusan untuk manusia. Dan ini bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyatakan, ad-dinu nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Agama itu ketulusan. Agama itu ketulusan, agama itu ketulusan. Ya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu ketulusan untuk Allah, tulus untuk Rasulnya, tulus untuk kitabnya, tulus untuk Rasulnya, tulus untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Salah satunya bentuknya diwujudkan oleh para salaf dengan mendoakan penguasanya. Ya, kalau penguasanya baik, masya Allah semuanya akan baik. Kalau penguasanya soleh, semuanya akan soleh. Dan itu yang kita inginkan. Agar semua manusia bisa masuk surga, bisa selamat sama-sama. Ya, dengan berpegang dengan agama ini. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan juga kaum muslimin serta para penguasanya untuk senantiasa kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.